2021 adalah tahun integritas. The Year of Integrity. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan kita sama-sama berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Senang sekali saya menyapa saudara dan mengajak saudara untuk kita sama-sama kembali berdoa, memuji dan menyembah. Nah hari ini saudara saya ingin mengajak kita dalam renungan nanti mengenai makna daripada beberapa perkataan terakhir daripada Yesus. Dalam 2 hari ini saya akan bahas 7 perkataan ini. Semoga bisa kita selesaikan. Mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat indah kami boleh ada ya Tuhan di Menara Doa. Satu yang kami minta Tuhan, permudah setiap kami masuk hadirat-Mu. Biarlah Tuhan Kau jamah kami. Tuhan berikan kami hati yang baru, roh yang baru, pengurapan yang baru, minyak yang baru ya Tuhan. Supaya pelita hidup kami terus menyala. Kami bisa menjadi terang ya Tuhan. Orang akan bisa melihat perbuatan-perbuatan baik yang akan memuliakan Bapa di surga. Bapa, di dalam nama Yesus, satu kerinduan kami melihat ya Tuhan. Bangsa kami ya Tuhan diselamatkan. Kota kami diselamatkan ya Tuhan. Keluarga kami diselamatkan ya Bapa. Bahkan ya Tuhan bangsa-bangsa ya Tuhan bisa sujud menyembah Engkau Yesus. Melalui menara doa ini kami rindu Bapa dalam nama Yesus. Curahkanlah Roh Kudus-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu. Bawa ya Tuhan satu pertobatan yang besar. Semua lidah akan mengaku Yesus Tuhan. Setiap lutut akan bertelut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Oh ya la bakashini mila bala 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 bala. Oh ya la bakashini mila bala 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 bala. Buka suaranya saudara. Oh ya la bakashini mila bala 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 bala. Oh ya la bakashini mila bala 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 bala. Oh ya la bakashini mila bala 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 bala. Jamah siap hati kami ya Roh Kudus. Penuhi kami ya Roh Kudus. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la bakashini mila bala 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 bala. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Layakan kami. Layakan kami masuk hadirat-Mu, menerima pengurapan baru saat ini. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la Bapa, penuhi siap kami dengan kasih-Mu. Penuhi siap kami dengan kasih-Mu ya Bapa. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la bakashini mila bala 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 bala. Oh ya la bakashini mila bala 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 bala. Lawat ya Tuhan Yesus. Lawat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Kasih Roh Kudus. Kasih yang terindah. Hati yang mulia. Bukan di dalam-Mu Yesusku.
dari hatimu, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari bersama-sama katakan kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, Yesusku. Pujian dari hatimu, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari buka suaranya saudara. Benar Tuhanku. Yes. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Sembah Dia, saudaraku. Mari tutup mata kita lihat salib Tuhan. Dan setiap kali kami memandang salib-Mu Tuhan, kami melihat ada kasih yang begitu besar. Betapa besar kasih-Mu ya Tuhan.
Kasih ya Tuhan yang menyelamatkan kami. Kasih ya Tuhan, Engkau mengampuni ya Tuhan setiap dosa dan salah kami. Oh ya laba kasih di laba. Terima kasih Tuhan. Oh ya laba kasih di laba. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk Tuhan Yesus. Oh ya laba kasih di laba. Ya Rabo. Oh ya laba kasih. Terima kasih untuk keselamatan jiwa hidup yang kekal. Oh ya laba kasih di laba. Tuhan Yesus, biarlah hari ini ya Tuhan, siap kami yang sudah diselamatkan, penuhi siap kami dengan Roh Kudus. Oh ya laba kasih. Doa saudara, berdoa Yesus, penuhi saya dengan Roh Kudus. Oh ya laba kasih. Oh ya laba kasih. Salah satu tanda kita dipenuhi Roh Kudus, tanda awalnya saudara berbahasa roh. Oh ya laba kasih. Minta saudara sekarang terus konsentrasi, tutup matanya. Oh ya laba kasih. Bapa, dalam nama Yesus, baptis setiap anak-anakmu yang haus, yang rindu untuk dipenuhi Roh Kudus. Tanda awalnya berbahasa roh. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saudara mari sudah bisa berbahasa roh. Saya sudah penuhi Roh Kudus. Berbahasa roh, saudara berbahasa roh. Oh ya laba kasih. Penuhi Yesus. Oh ya laba kasih. Ya laba kasih. Penuhi Yesus. Siapa anak-anakmu ini? Siapa kami? Oh ya laba kasih. Yes. Yes. Siapa siap pikiran kami, siapa mulut kami. Yes. Beri bahasa-bahasa baru. Yes. Dalam nama Yesus. Siapa siap hati kami. Selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu,
Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari bersama-sama katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Mari buka suaranya. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupi, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Yes, Tuhan Yesus. Kudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kami masuk ya Tuhan, kami masuk pintu gerbang-Mu ya Tuhan. Oh ya lama kasih ni bela bala 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 bala. Bala 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 bala. Mari saudaraku, kita masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus
masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, sembah, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku Tuhan Yesus, sembah Dia saudara. Yes, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku sembah Dia saudara. Ku sembahmu, ku menyembahmu, sembah, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus saat ini ya Tuhan Yesus. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Tuhan malam ini ya Tuhan Yesus. Oh ya la makasih la, kami datang sujud menyembah. Oh ya la makasih, kami sembah Dia saudara. Datang pada Dia. Setiap hari kita sudah minta disembuhkan, minta diberkati, minta dilindungi. Biarlah saat ini saat-saat indah. Mari beri penyembahan yang terbaik buat Yesus saudara. Beri Dia penyembahan, beri hatimu nah. Beri hatimu, buka suaranya Yesus. Aku cinta padamu Yesus. Kami sembah. Kami mengasihi. Ya Yesusku, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus Tuhan.
saat di hadirat-Mu ini. Jamah kami dengan kasih-Mu Tuhan. Kalau kami ingat kata-kata terakhir yang Tuhan ucapkan di atas kayu salib, semua kata-kata itu adalah kata-kata mengandung kasih. Terima kasih. Ya Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan, Kau baik. Engkau bersyafaat, Engkau berdoa, meminta Bapa mengampuni kami yang sudah menghujat Engkau, mengolok-ngolok, mempermainkan Tuhan, memperlakukan Tuhan sewena-wena. Ampuni Tuhan, ampuni ya Bapa. Terima kasih untuk kasih dan pengampunan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan-Mu. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Sekali lagi Tuhan, aku berdoa, turunkan berkat-Mu ya Bapa untuk setiap anak-anak-Mu ini. Mereka yang hadir Tuhan, para hamba Tuhan, para pendoa syafaat, semua yang ada di UPT ya Tuhan, turunkan berkat-Mu sekarang. Jamah siap kami, jamah ya Tuhan. Semua yang berjaga-jaga ya Tuhan di UPT, siang dan malam, turunkan berkat-Mu ya Tuhan. Urapan-Mu yang baru ya Tuhan, kesegaran yang baru. Terima kasih, terima kasih. Turunkan berkat-Mu setiap anak-anak-Mu yang hadir di menara doa ini. Bapa, dalam nama Yesus, jamah siap kami. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk jamahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk urapan yang baru, minyak yang baru Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Datang Tuhan. Even so, come Lord Jesus, come. Even so. Oh my soul, oh my soul, longs to be with you, my Lord. Even so, come Lord Jesus, come. Even so, datanglah Tuhan. Come Lord Jesus, come. Mari saudara sembah Dia, naikkan nyanyian ini. Even so, yang merindukan kedatangan Tuhan. Take your pride away, oh my soul. Jiwaku, oh my soul, longs to be with you, my Lord. Even so, even so,
Lord Jesus come. Even so, come Lord Jesus come. Even so, take your pride away. Oh my soul longs to be with you, my Lord. Even so, even so, come Lord Jesus come. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kerinduan kami. Datanglah ya Tuhan. Datanglah ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan ketika Engkau datang, Engkau mendapati kami sedang melakukan tugas kami ya Tuhan. Engkau mendapati kami ya Tuhan, ada iman di dalam hati kami. Oleh karena itu Bapa, dalam nama Yesus saat ini kami terus ya Tuhan berjaga-jaga dan terus berdoa melalui menara doa ini ya Bapa. Aku berdoa Tuhan, turunkan berkat-Mu sekali lagi. Terus setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang ada ya hadir di sini ya Tuhan, di menara doa ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, pelihara mereka seperti Engkau pelihara biji mata-Mu ya Tuhan. Aku mengasihi mereka. Aku terus ya Tuhan rindu berdoa melayani mereka semua. Aku rindu melihat mereka semuanya diselamatkan ya Tuhan. Tuhan dipelihara ketika Engkau datang ya Tuhan 2 kali. Aku rindu melihat semua diselamatkan ya Bapa. Ya Tuhan, sebelum Kau datang pelihara kami semua. Pelihara hidup kami ya Bapa. Pelihara iman kami Yesus. Biarlah ya Tuhan kami makin mengasihi Tuhan. Dengan kami mengenal akan kasih-Mu, kami bisa mengerti ya Tuhan betapa Tuhan mengasihi kami. Hari ini Tuhan urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali saudaraku yang Kristus. Shalom. Puji Tuhan, hari ini walaupun mungkin kita sudah berapa minggu yang lalu kita sudah merayakan yang namanya Jumat Agung, kebangkitan Tuhan, tapi tidak ada salahnya kita merenungkan kembali saudaraku, ya kan, kisah seputar daripada Jumat Agung atau salib Tuhan. Hari ini saya ingin bagikan saudaraku ya mengenai makna perkataan terakhir Tuhan Yesus di kayu salib. Memang ada 7, tapi saat ini saya tidak bagikan 7-7-nya saudaraku. Ya kan, berapa yang saya bisa sharingkan, paling tidak 3 saudara. Karena 3 kata terakhir saudara, 3 perkataan Yesus yang terakhir saudara, itu menyangkut daripada saudara perkataan yang berkaitan dengan apa saudara? Perhatian Yesus. Kepada siapa? Sesama manusia. Saudara, nanti 4 perkataannya baru berkaitan dengan Dia dan Allah. Mari kita akan baca saudara. Memang kalau bicara kata terakhir, saudaraku, ini satu kata yang sangat penting untuk didengarkan. Ya, tetapi memang kalau kita dengar, saya baca satu tulisan tentang Winston Churchill. Dia ucapkan kata terakhirnya, dia ngomong begini saudara. Ya, dalam bahasa Indonesia dia bilang, aku bosan dengan semua itu. Dia ngomong gitu. Kalau Frank Sinatra bilangnya, saudaraku, semua yang aku dapatkan, semua yang aku miliki, semua yang aku bisa jadi, semuanya jadi kok sia-sia. Itu kata-kata terakhir mereka. Tapi kata-kata terakhir Yesus itu beda. Saudara, kata-kata terakhir Yesus ini
Kalau kita renungkan, saudaraku, mungkin hari ini, besok, sampai lusa kita bahas ini saudara pelan-pelan lebih dalam. Kalau kita renungkan, kata-katanya benar-benar menyejukkan. Karena mengandung kasih yang begitu dalam. Kasih Yesus, kasih Allah kepada manusia, kepada dunia ini, saudaraku. Kata-kata terakhir itu penting. Nah, beberapa hari yang lalu istri saya, saudaraku, ya memang mengirim lagi saya video. Kata-kata terakhir daripada mertua saya atau ibu daripada istri saya di rumah sakit. Masih udah pakai oksigen. Lalu dia nyebut satu-satu. Dia mulai dari cucunya. Saudaraku, yang ini. Dia bilang, Hadasa, Sasa, kamu akan jadi gini. Ngomong aja dia. Terus dia ngomong, anak kami, Joel, kamu akan gini. Dia bilang gitu kan. Terus dia sebut saya. Karena dia tahu saya ini hamba Tuhan. Dia sebut, dia nubuatin. Dia ngomong gini. Ya, saya gak berani ngomongin. Karena ini ya, untuk kami aja. Dia bahas lagi tentang istri saya. Semua kata-kata terakhirnya itu seperti, saya bilang, kalau kita renung ya dengan bahasanya dia. Itu seperti kata-kata blessing yang pernah diucapkan Yakub kepada anak-anaknya dan cucunya. Memang ya mertua saya ini saudaraku, seorang, ya memang manusia gak ada yang sempurna. Tapi dia adalah seorang yang cinta Tuhan. Dia punya jam doa yang pasti. Itu jamnya pagi, jam sekian. Siang nanti jam sekian. Sore nanti jam sekian. Itu 3 kali sehari. Itu pasti dia berdoa. Dia sebut satu-satu anak-anaknya, mantunya, cucunya. Bukan dari sejak muda. Saudaraku, bahkan untuk meninggal saja dia tahu. Ya kan? Biasanya kalau sakit, saudaraku yang Kristus selalu minta didoakan sama kita, sama saya. Dan dia percaya Tuhan akan sembuhkan. Memang banyak sekali mujizat kesembuhan yang Tuhan buat ketika kita berdoa untuk almarhum ini. Tapi pada waktu terakhir itu saudaraku, saya tahu seperti kita tawarkan doa, dia seperti kayak gak pernah mau doa untuk sembuhin, enggak. Ya doa aja gitu, gak dia tahu, dia omong ini dan lain sebagainya. Kata-kata terakhir itu penting. Kita akan bahas saudaraku yang Yesus, perkataan terakhir Yesus. Ya, yang pertama saudara, apa perkataan Yesus yang pertama? Yesus di dalam Lukas 23:33-34, perkataan Yesus yang pertama itu adalah apa? Ya Bapa, ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini perkataannya. Dari Lukas 23 ayat 33 sampai 34. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, Golgota. Ya, mereka menyalibkan Yesus di situ. Juga kedua orang penjahat itu. Yang seorang di sebelah kanannya dan yang seorang di sebelah kirinya. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini perkataan Yesus terakhir. Tapi yang ini yang pertama, saudara. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Coba saudara bayangkan. Di tengah-tengah kesakitannya, di tengah-tengah penderitaannya, saudaraku, waktu Yesus ada di atas kayu salib, Yesus tidak memikirkan dirinya sendiri. Tetapi Yesus memikirkan kepentingan saudara dan saya. Kita semua. Dia berkata, saudaraku Yesus, Bapa ampuni mereka. Mereka itu siapa? Yang menyalibkan dia. Yang menyalibkan Yesus itu adalah bukan cuma mereka. Tapi kita semua yang berdosa. Itulah yang menyalibkan Yesus. Pada waktu Yesus berkata, ya Bapa. Itu kata pertama. Ya Bapa. Ini seperti perkataan Abraham waktu Abraham saudara dipanggil oleh Allah. Di dalam apa saudaraku kita tahu di dalam Kejadian pasal 22. Abraham,
Ya Bapa, ya Allah. Ini bicara tentang apa? Kalau bicara Bapa, saudara, ini menunjukkan bahwa Yesus memiliki satu hubungan, keintiman hubungan dengan Allah. Yesus sangat mempercayai, Yesus sangat mengasihi daripada Allah Bapa di tengah-tengah kesakitannya. Saudaraku, kalau kita lagi sakit, kita lagi sedang memiliki rasa sakit, mungkin badannya ada penyakit atau sakit, mengalami kesakitan, dianiaya seperti Yesus ini. Ya pasti kan kita berpikirnya apa saudara? Mikirnya diri sendiri. Kadang-kadang kita nggak pernah kepikiran dengan orang. Ini Yesus di tengah-tengah kesakitan, dia masih pikirkan kita. Kebanyakan orang di tengah kesakitan dan penderitaannya juga mungkin bertanya, apakah Tuhan masih peduli sama saya? Saudara mungkin sekarang berpikir ya, kok masalah nggak selesai-selesai? Apakah Tuhan peduli sama saya? Saya mau kasih tahu, di tengah-tengah penderitaannya, dia masih pikirin kita saudara. Dia masih pikirin kita. Sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat kita butuhkan, itulah yang dipikirkan oleh Tuhan. Apa yang penting? Apa yang paling kita butuhkan? Diampuni. Katakan amin saudaraku. Diampuni. Diampuni. Saudaraku, kita perjanjian lama katakan berbahagialah. Daud berkata berbahagialah orang yang diampuni, yang tidak diingat-ingat lagi kesalahannya. Saudara, yang dihapuskan segala pelanggarannya. Ibu bapak saudara yang kasih Kristus, ya. Yesus berkata apa? Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, saya belajar. Saya belajar tentang kata ini, saudara. Saya dalamin. Ya, saya dapatkan pengetahuan nih sekarang. Rupanya kalau kita kaji lebih mendalam secara gramatikal, secara tata bahasa, saudaraku, ya. Sebenarnya ketika Yesus berkata ampunilah mereka, hal itu diucapkan Yesus bukan cuma sekali saudara. Tetapi saudara, ini artinya dia mengucapkannya berkali-kali. Maksudnya berkali-kali kapan? Ketika tangan kanannya dipaku, dia berkata apa saudara? Ya Bapa ampuni mereka. Ketika tangan kirinya dipaku, kesakitan, dia berkata ampuni dia Bapa. Ketika kakinya ditusuk oleh paku, dia cerit lagi, ya Bapa ampuni mereka. Ketika saudara lambungnya ditusuk oleh tombak, keluar darah dan air, dia cerit, ya Bapa ampuni mereka. Jadi perkataan ini saudaraku yang Kristus, ya kan, diucapkan berulang-ulang. Nah di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus bukan hanya berdoa agar Bapa mengampuni mereka, tetapi juga dia memberikan alasan yang kuat kenapa Bapa harus ampuni mereka. Jadi doanya doa sungguh-sungguh, bukan doa basa-basi. Mohon maaf, boleh gak saya ngomong begini? Kalau kita disakitin orang, kalau orang salah sama kita ngomong, ya udah aku ampunin, Bapak ampuni dia. Tapi kita mungkin gak seperti Yesus. Nah kita belajar di hari ini. Saya bilang, iya, Yesus bilang, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi saudara, dia kasih alasan. Karena mereka, ya kan, mereka Bapak, karena mereka tidak mengenal siapa dirinya, mereka memperlakukan, berbuat jahat, menganiaya Yesus. Saudaraku, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, Tuhan memberikan alasan kepada Bapa, mereka harus diampuni. Alasannya apa? Tuhan mau ngomong begini, Yesus mau ngomong begini. Seandainya mereka mengenal, aku ini anak Allah, aku ini Mesias, yang mereka tunggu, yang mereka nantikan. Sesuai dengan kitab suci, kalau mereka kenal aku, pasti mereka tidak akan berani melakukan hal itu.
Tapi oleh karena mereka tidak kenal aku. Mereka tuh punya gambaran sendiri tentang Mesias itu seharusnya yang bagaimana. Bukan yang seperti ini. Makanya mereka berani menganiaya dia, Yesus. Oleh karena itu Tuhan, oleh karena mereka tidak mengenal aku, maka mereka menganiaya aku dan menyalibkan aku. Sekarang ampuni mereka. Di sini kita belajar, saudara, apa dari perkataannya? Belajar adalah Yesus melakukan apa yang dia ajarkan kepada murid-muridnya. Dia mengajar tentang apa? Mengampuni, mengasihi, memberkati orang-orang yang menganiaya kami. Saudara tahu gak saudara? Itu sistemnya orang hukum Taurat ya. Itu mata ganti mata, gigi ganti gigi. Istilahnya buat orang Yahudi yang menganut hukum Taurat pada waktu itu. Mereka tuh tidak mengenal istilah kata mengampuni. Saudaraku, kalau kita baca kitab Musa itu, ada yang ini nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi. Makanya ketika Yesus hadir dalam pengajarannya, Simon Petrus tuh bingung. Karena ini pengajaran yang baru yang menurutnya tuh asing, aneh. Makanya dia tanya, berapa kali aku harus ampuni? Saudaraku, Tuhan bilang 70 kali 7 kali. Jadi ketika orang sakiti kamu, di situ kamu ampuni. Sakiti, ampuni. Jadi di atas kayu salib perkataan Yesus pertama, dia sedang mempraktekkan. Dia sedang melakukan apa yang diajarkan. Jadi Bapa ampuni mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ketika dia berkata ampuni mereka. Itu bukan sekali dia bicara. Secara gramatikal berkali-kali. Setiap cambukan masuk ke dalam tubuh dia. Keluar daging campur darah. Dia berjerit ampuni mereka Tuhan. Saudara 40 kali. Jadi dia terus menerus. Siap kali kena sakit langsung jeritnya ampun. Dari sini saudara satu renungan. Saudara yang saya dapatkan. Saya sudah pernah khotbahkan hal ini terus sering berkali-kali. Tiba-tiba dapat pewahyuan yang segar. Setiap kali saya tahu. Setiap kali saya dengar. Setiap kali saya merasakan. Disakiti, dirugikan. Dilukai. Saya mau belajar. Bapa ampuni mereka. Seperti ini Tuhan. Katakan amin. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Jadi perkataan yang terakhir yang Yesus ucapkan di atas kayu salib. Ya Bapa ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi ini bukan sekali, saya ulang terus nih. Setiap kali Yesus disakiti. Ini yang keluar dari mulut dia. Ini yang keluar, doa keluar. Saudaraku, kita belajar yuk sama-sama, mau gak? Seperti setiap kali kita mulai gagal, salah, jatuh dalam dosa. Saudaraku, ketika kita menjerit Tuhan ampuni aku. Dia sebagai juru syafaat dia berkata, Bapa ampuni anakmu ini. Katakan amin saudaraku, ini dia. Kalau saudara dan saya ngerti betapa besarnya kasih dan pengampunan Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan lebih mudah mempraktekkan untuk mengampuni orang lain, memberkati orang lain. Katakan amin saudaraku. Kecuali kalau kita
berpikir dan merasa bahwa kita gak pernah salah. Kalau kita gak pernah salah, gak pernah berdosa, gak pernah jatuh dan lain sebagainya. Saudaraku, mungkin kita orang, ya kan, yang punya hak mungkin. Tapi setiap kita semua orang berdosa. Kita butuh pengampunan. Katakan amin saudara. Oleh karena itu kita mau belajar hari ini daripada Tuhan Yesus. Katakan amin saudaraku. Yang kedua, apakah perkataan Yesus yang kedua saudara? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku. Di mana? Di Firdaus. Saudaraku, ini kata yang terakhir yang kedua. Saudaraku Yesus Kristus. Saya mau nanya sama ibu bapak. Ketika Yesus berkata berseru saudaraku. Ya Bapak, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya mau nanya sama saudara. Waktu Yesus berseru, menjerit seperti itu. Kedua penjahat yang di sebelah kanan dan kiri. Yang dicatat di dalam Lukas 23. Saudara ayat 33. Mereka ini dua ini dengar gak? Dengar atau tidak saudara? Dengar mereka. Yang kedua saya mau nanya. Saudara sama saudara. Ya. Kan tuh kalau ceritanya, katanya ini ceritanya. Itu dua penjahat ini udah tegak nih. Udah kesalib. Saudaraku. Nah Yesus tuh tengah-tengah. Saya mau tanya sama saudara. Kan di atas salib Yesus ada tulisan INRI. Yang ditulis oleh Pontius Pilatus. Yang artinya adalah Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Saya mau nanya sama saudara. Pertama, apakah kedua penjahat ini mendengar jeritan Yesus yang minta, Bapak ampuni mereka? Jawabannya, mereka dengar. Yang kedua, apakah mereka melihat tulisan INRI itu? Apakah mereka ngerti? Jawabannya, mereka lihat. Mereka ngerti apa arti INRI. INRI itu apa? Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Saudara lihat di sini. Tetapi saudara, kita lihat dari dua penjahat ini, itu mewakili kita sebenarnya. Kita juga seorang penjahat sebenarnya. Sama-sama penjahat. Yang membedakan dua penjahat ini, saudara, kedapatan, ketangkap, lalu dihukum. Kita penjahat yang mungkin belum ketangkep, belum dihukum, saudaraku. Jadi kita sama-sama orang berdosa sebenarnya. Saudara yang ikut dalam ibadah ini, saudara yang dengar berita ini saudaraku. Kita semua sama-sama punya pilihan untuk merespon. Apakah kita mau merespon seperti penjahat yang pertama, saudaraku, penjahat yang pertama, ya, di situ dikatakan dalam Lukas 23:39, penjahat yang pertama, saudara, ya kan, yang digantung itu di situ katakan bahwa dia menghujat Yesus. Apa hujatannya, saudara? Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Itu seperti dia menghujat, mempermainkan, mengolok-ngolok. Seperti saudara, dia nantangin Tuhan. Dia nyobain Tuhan, saudaraku yang Kristus. Ini dia saudaraku. Tetapi saudaraku yang saya ada banyak orang, saudaraku, ketika mereka lihat Yesus, dengar nama Yesus, saudara, seperti penjahat yang pertama, menghujat, mengolok-ngolok, nantang-nantangin, seperti benci sekali. Saudaraku yang Kristus, ini pilihan. Tapi penjahat yang kedua, saudara, Alkitab bilang yang lain, yang seorang menegur dia. Katanya apa? Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama. Ibu bapak saudaraku yang Kristus, ya, di sini saudara, untuk menerima pengampunan Allah dan hidup yang kekal, kita perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Katakan amin. Penjahat yang kedua, saudara, dia tegur temannya. Dia bisa mengakui, kita ini penjahat.
Kita ini udah pantas dihukum setimpal dengan apa? Kejahatan kita. Tetapi dia, Yesus, dia tidak ada kejahatan. Dia tidak ada kesalahan. Dia tidak ada dosanya. Saudaraku, di dalam ayat 41 dan 42, perhatikan perkataan daripada penjahat yang nomor 2 ini saudaraku. Kita memang selayaknya dihukum. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Saudara, lalu ia berkata, apa perkataannya? Baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Saudaraku, kita melihat di sini si penjahat kedua, dia mau merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Saudaraku Yesus Kristus. Lalu dia mau mengakui, aku ini penjahat, aku ini orang berdosa. Ingat akan aku, Yesus ingat akan aku kalau engkau datang sebagai raja. Kita memang selayaknya, aku memang selayaknya dihukum. Tidak apa-apa, sekarang saya dihukum, hukum mati di atas kayu salib. Tapi Yesus ingat aku kalau kau datang sebagai raja. Jadi penjahat kedua, dia ngerti Bapa siapkan pengampunan untuk setiap orang yang mau bertobat dan minta diampuni. Yang kedua, dia lihat bahwa Yesus ini adalah orang Nazaret, raja orang Yahudi. Dia lihat Yesus bukan penjahat sama seperti dia. Dia lihat Yesus sebagai raja. Di atas segala raja. Makanya dia berkata apa? Yesus, ingat aku kalau kau datang sebagai raja. Saudaraku yang Yesus Kristus. Penjahat. Kedua penjahat ini, dia mendengar apa yang Yesus ucapkan. Kedua penjahat ini membaca tulisan di atas kayu salib. Penjahat pertama tidak mau percaya pada Yesus. Penjahat kedua, dia dijamah oleh kasih karunia Allah. Ia merendahkan diri. Dia mohon anugerah untuk diselamatkan. Sekarang kita baca apa jawaban Yesus. Lukas 23 ayat 43. Ini jawaban Yesus saudaraku. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Katakan amin saudaraku. Katakan amin. Wow, ini hal yang luar biasa saudaraku. Ini saya melihat satu berkat yang luar biasa. Apa artinya jawaban Yesus ini? Yesus sedang memberikan satu janji keselamatan. Saudara, dia mau beritahu bahwa keselamatan itu adalah sesuatu yang pasti. Yesus memberikan satu kepastian, suatu janji yang penuh kepastian kepada si penjahat itu. Yang intinya adalah begini, dengar baik saudaraku. Ketika kita mulai merendahkan diri di hadapan Tuhan seperti penjahat yang kedua. Lalu kita mengakui Tuhan. Saudara, ini perkataan yang kedua. Makna yang kedua dari perkataan Yesus ini sangat penting. Penting. Setiap orang yang lahir pasti akan meninggal dunia. Kalau kita meninggal dunia, setelah kita menerima keselamatan, kita beroleh hidup yang kekal. Saudara, kita kaji kata-kata Yesus ini saudara. Ya, ketika Yesus berkata, saudara, sesungguhnya, kata sesungguhnya itu bicara tentang apa? Dia kasih jaminan, dia kasih kepastian bahwa keselamatan itu, janji keselamatan adalah sebuah kepastian. Sungguhnya, ya kan, engkau akan bersama-sama dengan aku. Ini bicara tentang apa? Keselamatan itu bicara tentang apa? Hubungan. Katakan amin. Hubungan saudara dengan Tuhan itu sifatnya pribadi. Keselamatan sifatnya
pribadi. Kemarin saya sudah kasih contoh. Hubungan kita sama Tuhan sifatnya pribadi. Nggak bisa diwakilkan. Saya kasih gambaran kalau saudara perutnya lapar. Saudara mau makan. Tapi saudara berkata kepada istri saudara berkata, "Ma, aku lapar sekali. Coba kamu wakilkanlah untuk makan. Itu ada nasi dan lauk pauk. Kamu makanlah yang banyak-banyak supaya aku kenyang." Mungkin gak saudara? Istri saudara, istri kita yang makan lalu kita yang kenyang. Gak mungkin. Sama seperti keselamatan. Sama seperti keselamatan itu adalah hubungan yang sifatnya pribadi antara saya dengan Tuhan. Saudara dengan Tuhan. Yang tidak bisa diwakilkan oleh siapapun juga. Katakan amin saudara. Seperti makan. Ada hal-hal lain yang bisa diwakilkan. Tetapi untuk hubungan pribadi dengan Tuhan tidak bisa diwakilkan. Keselamatan tidak bisa diwakilkan. Katakan amin saudara. Sekalipun kita ini anak pendeta, kita harus menerima keselamatan secara pribadi. Nggak bisa dompleng dengan orang tua. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin saudara. Ya, yang berikutnya, saudaraku, Yesus berkata kan, sesungguhnya hari ini juga. Kata hari ini juga, ini bicara tentang apa? Dia berikan janji bahwa keselamatan itu segera dan seketika. Hari ini juga. Ketika kita buka mulut kita berkata, merendahkan diri di depan Tuhan. Yesus, aku sadar aku orang berdosa. Dan aku ngerti upah dosa adalah maut. Mati kekal. Tapi aku percaya Engkau mati untuk memikul dosaku. Dan aku percaya bahwa ya kan, aku diselamatkan oleh karena iman. Katakan amin saudara, pada saat itulah kita menerima keselamatan. Keselamatan bicara, hidup kekal bicara apa? Hubungan pribadi dengan Dia. Kita punya akses untuk masuk dalam hadirat Allah. Kita hidup dalam, bisa masuk hadirat dan tinggal dalam hadirat Allah. Terus ya, kamu akan bersama-sama dengan aku di mana? Firdaus. Apa artinya sini? Firdaus. Saudara, saya ingin beritahu. Ya kan, keselamatan itu bicara tentang apa saudara? Bersama-sama dengan Tuhan. Berada dalam hadirat Tuhan. Orang yang diselamatkan adalah orang yang tinggal dan suka berada di dalam hadirat Allah. Orang yang tidak diselamatkan adalah orang yang dijauhkan dari hadirat Allah. Atau jauh dari hadirat Allah. Saudaraku Yesus Kristus. Nah, bicara tentang Firdaus sorga. Kata, kamu akan bersama dengan aku di Firdaus. Tuhan mau bilang, sorga itu nyata. Surga itu adalah tempat yang nyata. Tempat yang kekal selama-lamanya. Tempat di mana Allah tinggal. Bersama dengan siapa? Setiap orang yang memiliki iman kepada Yesus. Yang sudah diampuni. Yang sudah dibenarkan. Yang sudah dikuduskan. Oleh karena iman. Oleh karena kuasa dari Yesus. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin saudara. Hari ini. Saudaraku Yesus Kristus. Kalau saudara dengar. Ya kan. Berita ini luar biasa. Perkataan terakhir Yesus yang kedua. Ya kan. Sesungguhnya. Hari ini juga. Sesungguhnya. Keselamatan bicara tentang satu kepastian. Hari ini juga. Keselamatan bersifat seketika dan segera. Ketika kita diselamat saat itu juga. Kita diselamat. Engkau bersama-sama dengan aku. Keselamatan bicara hubungan pribadi dengan Dia. Sama dengan aku di mana? Firdaus, surga. Itu bicara berada dalam hadirat Allah. Surga itu tempat Allah. Surga itu nyata. Yang ketiga ibu bapak. Apa perkataan terakhir Yesus yang ketiga? Saudara, ini hal yang nyentuh hati saya juga. Apa saudara? Dia berkata, berkatalah ia kepada ibunya. Ibu, ini anakmu. Dia tuh sedang tunjuk siapa? Yohanes. Kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibumu. Dari Yohanes 19 ayat 25 sampai 27. Kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Dan
dekat salib Yesus berdiri ibunya. Dan saudara ibunya Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Jadi ayat 25 ini mau ngomong, kalau wong Palembang bilang begini saudara, galo-galo Maria. Ya kan, tiga Maria, ya kan, Maria ibu Yesus, ya kan, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Saudaraku, jadi Maria tuh ada tiga di sini. Nama Maria tuh banyak. Kalau mungkin di Jawa Tengah atau Jawa Timur itu nama Sri, saudara. Sri ya saudara, ya kan, nama Sri itu semua. Atau kalau ini Bambang gitu saudara, itu nama ya kan saudaraku. Ini Maria kalau di sana saudara. Saudara mungkin namanya Maria. Jadi dan dekat salib Yesus berdiri ibunya, saudaranya Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Terus ayat 26 kita baca sama-sama. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya. Kenapa tulis muridnya? Kenapa nggak nyebut Yohanes? Karena yang nulis itu adalah Yohanes. Ya kan di Injil Yohanes pasal 19. Jadi Yohanes nulis. Dia menulis, dia nggak bilang nyebut aku. Dia tulis pakai istilah, aku murid yang dikasihi Tuhan. Saudara, tadi sebelum saya ketemu dengan teman-teman full timer tadi, saya datang masuk ke ruangan multimedia. Saya ngomong begini, kita ini perlu ya sampaikan pesan bahwa kita ini adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Karena sekarang ini sedang disebarkan spirit orphan spirit, spirit anak yatim. Spirit anak yatim itu bicara tentang spirit di mana aku nggak dikasihi, aku dibenci. Oh, banyak orang pada benci sama aku, banyak orang nggak suka sama aku. Kami ini korban. Semua ini kan supaya apa? Untuk dikesianin. Ini jalan masuk, kita kasih kesempatan. Kalau kita merasa mengasihani diri, jadi korban. Banyak orang gak suka, banyak orang benci. Orang tuh ngatain aku difitnah, aku digini-gini. Kalau itu terus yang dipikirkan, maka kita sedang menyimpan yang namanya apa? Kejahatan orang. Maka kita akan berubah menjadi manusia jahat. Kalau kita nyimpen salah orang, dosa orang, kita akan berubah jadi orang baik. Menjadi orang apa? Orang jahat dan orang berdosa. Saudaraku, ini keren banget nih. Ini sedangkan Alkitab, saudara, firman Allah, kekristenan selalu menekankan, ayo mengajarkan. Kita punya Yesus, kita punya Allah yang mengasihi kita. Buktinya adalah apa? Salib. Salib bicara, kalau lihat salib, bicara tentang apa? Kasih. Bicara kubur kosong, bicara tentang kuasa Allah. Kuasa atas maut, kuasa atas kebangkitan, kuasa atas kematian, kuasa atas iblis, kuasa atas dosa. Di mana ada kasih, di situ akan ada kuasa. Kalau saudara punya kasih yang besar, sudah berbuat kasih kepada seseorang, orang itu akan mengakui saudara adalah orang yang berkuasa atas hidup dia. Sehingga perkataan saudara akan didengarkan oleh dia. Yang mengerti kata-kata Yohanes, saudara, dia tulis ayat 26. Yohanes 19:26 kata, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihi, di samping ibunya itu, di samping Maria, berkatalah Yesus kepada Maria ibunya. Saya tambahin kata ini biar lebih jelas. Ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Saudara, dan sejak saat itu murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Apa yang kita bisa pelajari dari perkataan Yesus? Yang terakhir, yang ketiga ini saudaraku. Yesus tidak mengabaikan tanggung jawab duniawi dia. Dia bukan cuma menyelesaikan. Yesus tidak hanya menyelesaikan kewajiban atau tanggung jawab rohaninya, tapi juga dia punya tanggung jawab secara apa? Duniawinya.
Kalau zaman dulu, saudara, waktu saya masih remaja baru bertobat, itu ada istilah. Ya kan kami masih kuliah waktu itu, saudara. Kamu tuh masih punya tanggung jawab dunia loh. Yaitu apa? Belajar, sekolah, lulus dengan nilai baik. Kamu masih punya tanggung jawab duniawi loh. Kan kamu masih tinggal sama orang tua. Kalau orang tua di rumah gak ada pembantu, ya kamu harus beresin rumah. Jangan mentang-mentang sudah Kristen, cinta mula-mula, di gereja terus. Sampai akhirnya sekolah nilainya jelek, jeblok semua. Tugas-tugas di rumah, orang tua urut dada, rajin ke gereja. Tapi kok di rumah tanggung jawabnya gak dijalanin. Wow, itu istilah dulu. Yesus, perkataan Yesus ketiga itu menjelaskan kepada kita. Kita punya tanggung jawab rohani, tanggung jawab dalam pelayanan. Kita melayani di gereja, kita melayani jiwa-jiwa. Mungkin saudara, ya kan ada keluhan anak-anak. Mama saya aktif di gereja, ngunjungin janda-janda, mama saya. Ngunjungin yatim piatu, panti jompo layani. Tapi kami sebagai anak gak diurusin. Mama pergi dari pagi pulang malam. Sampai akhirnya kami punya mama lagi. Saudaraku yang kasih, kenapa ini? Karena tanggung jawab duniawinya diabaikan. Ini kok jadi ngarah ke sana ke sini. Ini pesan yang kita mau belajar dari Yesus. Yang pertama, karena dia penuh kasih. Di tengah-tengah penderitaannya dia tetap mau memperhatikan kebutuhan terbesar daripada manusia. Yaitu apa? Diampuni. Dibebaskan dari hukuman. Itu kebutuhan kita yang terbesar. Katakan amin saudara. Saudara bisa bayangkan kalau saudara pernah menerima surat panggilan dari polisi. Gak usah jadi tersangka. Sebagai saksi saja. Mules perut. Apalagi jadi tersangka. Waduh. Tapi ketika sudah diperiksa sebagai tersangka. Lalu dibilang, Pak SP3. SP3 artinya dihentikan penyidikannya. Bapak dinyatakan tidak memenuhi bukti untuk dilanjutkan di persidangan. Plong rasanya. Ini kebutuhan terbesar. Ketika kita dapat surat panggilan polisi atau jaksa sebagai tersangka atau KPK. Kita tuh udah gak pernah punya pikir, aduh mau liburan nih ke Bali. Aduh mau makan enak nih, udah gak ada. Tujuannya cuma satu, keinginannya. Dibebaskan dari hukuman bersalah. Katakan amin saudaraku. Yesus, perkataan Yesus yang pertama itu adalah ini kebutuhan yang terbesar. Dia gak bilang, ya kan Tuhan, Bapak bikin kaya semua. Enggak. Wah ini enggak saudaraku. Oh sembuh semua sakit, enggak. Bapak ampuni. Saudara bisa ngerti di sini, katakan amin saudara. Yang kedua, ketika ada orang merespon pengampunan yang disediakan Allah buat manusia, buru-buru Yesus jelaskan tentang arti apa? Pengampunan, keselamatan, dibebaskan dari hukuman kekal. Sesungguhnya hari ini juga kamu akan bersama-sama dengan aku di Firaus. Tapi yang ketiga saudaraku, dia tidak lupakan kewajibannya kepada orang tua. Maria ini mama Yesus secara jasmani. Dia memberikan satu teladan, ya kan, dan melakukan perintah dari 10 hukum Taurat. Salah satunya adalah hormatilah, hargailah ayahmu dan ibumu supaya baik keadaanmu dan lanjut umurmu. Salah satu bentuk daripada menghormati orang tua adalah apa? Memelihara orang tua. Ketika dia tidak bisa lagi pelihara Maria, mamanya, orang tuanya, saudaraku Yesus Kristus, apa yang dia buat? Dia titip kepada seorang murid yang merasa dikasihi. Karena dia merasa dikasihi, sepertinya Yesus punya power atas hidup dia. Yesus punya hak untuk perintah dia, urus mama aku. Kalau kita merasa bahwa ada orang yang sangat mengasihi kita,
Sekarang dia kasih kita tugas, penugasan. Pasti dengan senang hati kita akan lakukan. Katakan amin saudaraku. Saudara tahu Yohanes. Saudara tahu Yohanes. Salah satu murid yang umurnya panjang. Bahkan dia digoreng oleh minyak panas. Yohanes tidak mati. Kenapa? Karena dia punya tugas. Masih punya tugas. Dia dapat penugasan ilahi. Yaitu apa saudaraku? Memelihara, menjaga Maria, ibu Tuhan Yesus. Sepanjang saudara dan saya hidup, ya kan, punya tugas, masih ada tugas yang datangnya dari Tuhan. Saya yakin Allahku sanggup mencukupi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus. Apa kebutuhan saudara? Secara rohani kah? Secara jasmani untuk sehat dan panjang umur? Secara rohani, kuasa, kasih, sukacita, dia akan berikan. Saudara butuh orang-orang untuk membantu saudara menyelesaikan tugas ini dengan berhasil. Dia kirim orang-orang yang tepat. Katakan, sehingga ada saudara kena golden connection, dapat golden connectionnya. Yang keempat, saudara butuh keuangan untuk bisa melanjutkan visi ini, penugasan ini. Allah akan sediakan dengan caranya yang ajaib. Yang mengerti katakan amin. Jangan abaikan tanggung jawab duniawi kita. Ya kan? Sementara saudara merasa diri adalah orang yang rohani. Punya panggil, punya tugas. Ini saya mau kasih tahu supaya setiap kita. Pertanyaan gini. Ada satu yang menarik saudaraku. Ini yang menarik. Tentang Maria. Coba lihat saudara sini. Waktu Yohanes pasal 2. Di pesta kawin di Kana. Ketika mereka kekurangan anggur. Maria, dia berbicara. Maria mengeluarkan pendapat. Maria berbicara pada Yesus. Mereka kehabisan anggur. Tetapi di dalam Yohanes pasal 19. Ketika Yesus berkata di atas kayu salib. Ibu, mama, ini anakmu sekarang. Ini Yohanes jadi anakmu. Dia akan rawat kamu. Dia bilang sama Yohanes, Yohanes, ini mamamu. Jadikan dia seperti ibumu sendiri. Maria diam. Sementara Yesus ditangkap di Getsemani, pikul salib, sampai ke Golgota, disalib saudara. Maria sebagai ibu kandung Yesus, dia dampingi terus. Saudara lihat sini. Saudara lihat sini. Kenapa kok Maria nggak bicara? Dia diam, dia simpen, dia diam. Saya percaya bahwa di dalam hati Maria tuh kenal, Maria tuh tahu siapa Yesus ini. Setuju nggak saudara? Maria tahu, ya kan? Maria tahu Yesus ini betul anak kandungku. Aku pernah ngandung dia. Tapi dia adalah anak Allah. Dia adalah Mesias. Dia akan jadi raja yang kerajaannya tidak akan pernah berkesudahan. Gimana dia bisa tahu? Pada waktu dia didatangi oleh malaikat. Katakan amin saudaraku. Malaikat bilang, salam hai Maria. Shalom Maria. Salam Maria. Kamu orang yang diberkati Tuhan. Kau akan mengandung seorang anak laki-laki. Kau harus berikan nama Yesus. Di situ dia mulai lihat. Saudaraku, dia diam. Saya mau nanya sama saudara. Bisa gak Maria membatalkan penyaliban Yesus? Kalau menurut saya bisa. Bisa. Bisa gak Maria selamatkan Yesus, hindari supaya Yesus itu gak dihukum mati? Bisa. Dia tinggal datang ke Pilatus. Dia bisa ngomong ke para imam. Dia ngomong, ini dia anak kandung aku. Saksi banyaknya anak kandung. Dia ini gila. Dia gila, dia lagi gila. Dia ngomongnya ngoceh-ngoceh. Dia bukan Mesias, dia bukan anak Allah. Aku ngandung, dia bukan, dia manusia biasa. Aman. Betul gak saudara? Tapi karena dia mengerti Yesus adalah Mesias,
Anak Allah yang hidup, raja di atas segala raja. Dan Maria tahu Yesus sedang melakukan tugasnya yang diberikan Bapa. Makanya dia diam. Seperti Maria tidak bela, tutup mulut. Karena kalau kita baca saudara kisah Maria, dikit-dikit kalau dia lihat Yesus, lihat apa yang terjadi. Perkara itu disimpan dalam hati Maria. Perkara itu disimpan dalam hati Maria. Orang tuh makin bijak, makin kurang ngomongnya. Kalau dia ngomong, itu ada isinya. Saudara bisa di sini katakan amin. Hari ini, ya kan? Sebab Maria, ini orang yang luar biasa. Dia manusia biasa. Tapi karena dia punya iman, dia terima penugasan yang luar biasa. Mengandung udah ada resiko, melahirkan resiko. Mau besarkan harus ngungsi lagi ke Mesir. Saudara, balik lagi. Itu benar-benar pas dia besarkan, dia lihat anaknya disiksa, perlakuan. Itu perih sebagai ibu. Benar gak saudaraku? Berapa banyak ibu-ibu kalau anaknya berkelahi, ibu itu yang pasang badan. Dia lawan anak kecil itu saudaraku. Ya kan? Maria tahu bagaimana. Kenapa? Ini bicara tentang hati seorang ibu. Maria. Dan Yesus sebagai anak. Dia tidak mengabaikan tanggung jawabnya untuk memelihara orang tuanya. Katakan amin saudara. Tuhan Yesus tidak hanya menyelesaikan tanggung jawab pelayanan rohaninya. Tetapi dia juga menyelesaikan kewajiban pelayanan duniawinya. Saya teringat saudara ada satu tulisan ini terjemahan daripada apa yang Yesus lakukan. Rasul Paulus dia tulis kepada anak rohaninya. Timotius kasih tahu ke jemaat. Jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad, lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Ini terjemahannya. Ya, Paulus dia ini kan daripada perkataan Yesus yang ketiga. Dia terjemahkan dengan kata-kata seperti ini. Bahwa setiap kita harus punya tanggung jawab. Jangan lalaikan tanggung jawab duniawi kita. Sekalipun kita sedang atau sudah menyelesaikan tanggung jawab rohani kita. 3 perkataan Yesus yang pertama di kayu salib. Semuanya tentang apa? Sesama manusia. Yesus menaruh perhatian agar Bapa mengampuni mereka yang telah menyalibkan dia. Yesus menaruh perhatian kepada penjahat yang merendahkan diri untuk menerima hidup yang kekal. Yesus menaruh perhatian kepada Maria, ibunya, agar tetap terpelihara hidupnya. 3 perkataan Yesus. Ini perkataan yang terakhir. Besok atau lusa, saudaraku Yesus Kristus, kita akan belajar lagi 4 perkataan Yesus yang lainnya. Saya berdoa, saudara bisa renungkan ini. Renungkan lagi. Saudara baca lagi catatannya. Saudara butuh PDF, ada PDF-nya. Semuanya ada. Saudara ayat-ayatnya yang saudara catat. Baca lagi saudaraku yang Kristus. Saya percaya ini akan membuat kita makin dalam kenal Tuhan. Tutup mata kita saudaraku Yesus. Kita akan berdoa. Bapa dalam nama Yesus. Hari ini kami kenal. Kami tahu betapa besar kasih-Mu. Kau sediakan pengampunan. Kau siapkan hidup yang kekal. Kau mau bebaskan kami dari hukuman kekal. Supaya kami bisa memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus, terima kasih. Grace, how sweet the sound. Like me, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Melodi saja dengan lembut. Tuhan,
Saudara tutup matanya. Adakah saudara memiliki kepastian ketika jantung saudara berhenti berdetak, saudara tutup mata di dunia ini, engkau buka mata nanti, apakah saudara sudah dapat kepastian, keselamatan dan hidup yang kekal? Hari ini saya tawarkan, rendahkan diri, berdoa, Tuhan ampuni aku, orang berdosa. Yesus masuk dalam hatiku, jadi Tuhan, jadi juru selamat buat hidupku. Aku percaya Kau mati di salib untuk memikul dosaku. Engkau mati dikuburkan, pada hari ketiga Engkau bangkit dari kematian, naik ke surga, menjadikan rumah bagiku. Kau akan datang lagi untuk menjemput aku. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Tuhan, selamatkan kami. Selamatkan keluarga kami. Kami berdoa ya Tuhan. Kami mau belajar. Kami juga tidak mau mengabaikan tanggung jawab rohani kami dan tanggung jawab duniawi kami. Aku berdoa ya Bapa, dalam nama Yesus, beri kami kemampuan menjadi orang-orang yang bisa memenuhi, melaksanakan, menyelesaikan panggilan Tuhan dalam hidup kami. Secara rohani, panggilan pelayanan dan juga panggilan ya Tuhan dalam hal duniawi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu turun untuk setiap anak-anak-Mu ini. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Biarlah ya Tuhan Engkau memberkati perjamuan kudus ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sangat. Kita makan perjamuan kudus saudaraku. Yang telah aku terima. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti saudaraku. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur, ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis seperti Roh Kudus menyertai saudara semua mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permainan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati saudara semuanya.
Setiap anak berharga di mata Tuhan dengan talenta dan kecerdasannya masing-masing. Sekolah Bethesda menciptakan lingkungan pendidikan yang menyenangkan untuk mengembangkan kecerdasan majemuk setiap anak dengan pendidikan berdasarkan Kristus dan Alkitab. Kegiatan belajar melalui bermain berfokus pada anak, bukan pada target kurikulum. Fasilitas dan prasarana yang mendukung. Menerima pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2021-2022. Pendaftaran dapat menghubungi Mary 0897 8617 009, Caroline 0813 6638 3377.